Tiga serangkai tapak iblis. Mau apa kalian kesini? Kami ingin menagih janji. Kapan Mak Lampir mengajari kami ilmu rawa rontek? Untuk apa ilmu itu bagi kalian? Kami ingin jadi manusia yang tidak bisa mati. Kami ingin jadi jago nomor 1 di dunia. Melanjutkan cerita film Misteri Gunung Merapi, sebagaimana yang telah diceritakan pada episode sebelumnya, bahwa Basir sedang memohon kepada Pak Karto untuk membawa Minten putri Pak Karto, yang bahwasanya akan membawa Minten ke pesta pernikahan Sembara, pada saat pernikahan Sembara dan Parida nanti. Dengan begitu, Pak Karto pun mengizinkan, tapi dengan syarat, yaitu ibunya Minten harus ikut ke sana. Singkat cerita, setelah pamit dengan Pak Karto, kelima orang pun berangkat pergi ke kampung, dan kelima orang tersebut yaitu Sembara, Parida, Basir, Minten dan ibunya Minten, mereka semua pun menyusuri jalan perkampungan. Mari kita lanjut. Kampungmu masih jauh, Kang. Walah, kamu baru meninggalkan kampung kok nanya begitu? Ya masih jauh, Toten. Kampungmu jauh sekali, Kang. Walaupun kampung saya jauh, tapi kampung saya indah. Makmur, subur, Kang Sarwo tinandur. Murah, Kang Sarwo tinuku. Wah, pokoknya kamu sampai di tempat saya, pokoknya seneng. Bener. Setelah berjalan beberapa jam, hingga akhirnya, Basir, Suminten, Sembara, Parida dan ibunya Minten pun sampai di sebuah desa. Namun pada saat itu kelima orang tersebut merasa ada kejanggalan dengan warga desa itu, sehingga warga desa yang berpapasan dengan kelima orang tersebut ketakutan. Basir pun merasa heran dan aneh, karena seolah-olah kelima orang tersebut dianggap hantu oleh warga desa tersebut, sehingga bila berpapasan dia lari ketakutan. Aneh loh. Orang-orang kok pada lari ketakutan melihat kita? Apa dikiranya kita ini rombongan genderuwo? Mungkin di kampung ini telah terjadi peristiwa yang menakutkan. Peristiwa apa? Anakku tahu. Kang! 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 Aduh. Itu dia. Iya. Pendekar kok napasnya megap-megap. Bagaimana bisa bertempur 1 hari penuh kalau napasnya tidak panjang? Itu kan aliran napas kuda. Kalau saya kan bukan. Memangnya, Kang Basir pendekar aliran apa? Kang Basir pendekar nekat. Pendekar banyak makan tapi kuat. Setelah berjalan beberapa langkah, tampak seorang nenek yang sedang mengorek-ngorek tong sampah mencari sesuatu, karena mungkin ada sesuatu yang kebuang ke sampah. Sedang apa, Nek? Maaf, Nek. Saya membuat Nenek kaget. Nenek tidak sangka akan ada orang yang datang. Berarti nenek tidak usah mencari makanan di tempat sampah lagi. Lalu kemudian, Sembara pun menyuruh Parida untuk memberi sebungkus nasi, karena kasihan nenek-nenek itu mungkin sedang kelaparan. Namun tidak disangka, nenek tua itu ternyata mak lampir yang sedang menyamar. Terima kasih, Nak. Terima kasih. Nenek bisa mendatangi rumah penduduk untuk minta sedekah, sehingga tidak perlu mengorek-ngorek sampah. Selama ini memang begitu, tapi sekarang tidak lagi. Orang-orang tak ada yang berani keluar rumah. Semuanya bersembunyi, takut sama setan jangki. Setan jangki? Iya. Seumur-umur baru kali ini aku mendengar. Makannya apa, Nek? Darah perawan yang baru kawin. Pengantin baru. Wah, ini sih gawat. Tidak main-main. Basir mendengar perkataan si nenek itu pun ketakutan. Setelah Basir dan kawannya meninggalkan tempat itu, ternyata nenek tua itu berubah wujud menjadi mak lampir. Setelah 2 jam berjalan, kini Sembara, Parida, Basir, dan ibunya Suminten pun melewati sebuah pasar yang pengunjungnya sangat ramai. Namun mereka pun sudah lelah dan perut pun sudah terasa lapar. Karena perjalanan yang sangat jauh, mereka semua pun mampir di sebuah warung makan.
untuk mengisi perut dulu. Namun di rumah makan tersebut pengunjung yang lain sedang heboh membicarakan tentang peristiwa tadi malam di desa itu. Mbok, Ya, makan 5 Mbok ya. 5. Yang enak ya. Ya. Siapa namanya? Pariem, Hilangnya di mana? di atas ranjang pengantin. Memang suaminya tidak tahu. Suaminya baru tahu besok paginya. Dia pikir istrinya pergi mandi, tapi setelah sekian lama tidak kembali, barulah dia cari. Akhirnya orang-orang satu kampung mencari Pariem. Dan mereka menemukan Pariem sudah mati. Mayatnya tergeletak di pinggir sungai. Setan Janggi. Aku yakin si Pariem pengantin baru itu korban setan Janggi. Apa benar setan Janggi itu ada? Aku ragu. Sebab mana ada setan menculik orang. Yang suka menculik orang, ya orang juga. Orang jahat. Tapi buktinya kampung-kampung jadi sepi. Dan ada orang yang mati. Berarti setan Janggi itu memang ada. Kalian harus hati-hati. Kalian berdua kan akan menjadi pengantin baru. Tidak lama kemudian, pelayan warung makan pun mengantar makanan yang Basir pesan. Namun pada saat itu Sembara pun ada yang mengintai. Tiada lain yang ingin memiliki cambuk sakti Sembara. Mereka semua pun mengikuti masuk ke warung makan, namun rombongan Basir telah selesai makan. Lalu kemudian rombongan Basir pun keluar dari warung untuk melanjutkan perjalanannya. Betul dia. Tidak salah lagi. Basir pun merasa curiga kepada dua orang tersebut, namun setelah dilihat oleh Sembara ternyata orangnya sudah lari entah tahu kemana. Aku curiga pada dua orang itu. Dua orang yang mana? Tadi ada. Sekarang kan tidak ada. Kemana ya? Perjalanan Sembara dan Basir sangat jauh sekali, bahkan 1 hari penuh pun belum juga sampai ke kampung halaman. Mereka semua pun bermalam di tengah hutan dan menyalakan api unggun untuk menghangatkan badan. Namun rupanya Camuk Sembara pun sedang diintai pencuri sakti, yang sejak tadi siang sudah mengawasi di warung makan. Istirahatlah. Perjalanan kita masih jauh. Waktu sudah beranjak larut malam, kini Parida, Suminten dan ibunya Suminten pun sudah terasa ngantuk lelah dan capek. Ia pun mengajak Parida untuk rebahan di bawah pohon besar yang tempatnya tidak jauh dari Sembara dan Basir. Mau kemana kamu? Mau tidur. Jangan dulu. Jaga. Dingin ya. Masa jaga begini saja berdua? Kan salah satu bisa istirahat. Kamu ngantuk? Iya. Tidurlah. Sir. Sir, tunggu sebentar. Apa lagi? Sebentar. Cabutlah. Kalau berdaun, kau boleh tidur. Kalau tidak, kau yang jaga dan aku yang tidur. Boleh. Aku yang tidur, kau yang jaga. Ternyata undiannya Basir kalah. Basir yang tadinya ingin tidur malah giliran jaga, dan Sembara yang giliran tidur. Mentang-mentang ilmunya tinggi, aku diakali. Wong jaga seperti ini pakai diundi. Apa iki? Basir pun menggerutu. Karena giliran jaga, ia pun resah dan gelisah karena kawannya pada tidur semua. Lalu selanjutnya, pas pada jam 12 malam terlihat oleh Basir ada sekelebat bayangan manusia, yang ternyata adalah pencuri yang mengintai cambuk sakti Sembara. Sembara bangun. Ini apa ini? Setan Janggi.
Kenapa Minten? Minten takut pada orang itu. Siapa tadi Sembara? Ada orang yang mau mencuri cambuk saktiku. Aku yakin dia anak buah Malampir. 3 serangkai tapak iblis. Begal dari pesisir utara. Mau apa kalian kesini? Kami ingin menagih janji. Kapan Mak Lampir mengajari kami ilmu rawa rontek? Untuk apa ilmu itu bagi kalian? Kami ingin jadi manusia yang tidak bisa mati. Kami ingin jadi jago nomor 1 di dunia. Apa imbalannya? Apa yang akan kalian berikan padaku? Apa yang Mak Lampir mau, kami berikan. Baik. Rampas cambuk sakti dari Sembara. Siapa orang itu? Mak Lampir pun kini bergabung kembali dengan pendekar 3 serangkai untuk merampas cambuk sakti milik Sembara. Tapi kiranya sampai di sini dulu cerita film untuk episode kali ini. Mari kita nantikan di episode selanjutnya. Terima kasih.